Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikutubi bidawaraini amin. Sekarang kita ke hikmah as-salisah, hikmah yang ketiga. Periksa enggak di sini ya biar Ustaz yang lihat. Kemarin hikmah yang kedua bahwasanya hikmah yang bisa kita ambil ada dua makam ya, tajrid sama asbab. Kembali dulu kemarin ya sempat nanya ada yang namanya makom itu kan ada beberapa ya. Ada yang makomul asbab, ada yang makomul tajrid. Ada yang dia itu jadi asbab ini bisa katakan sebagai syariahnya ya. Sebagai syariah. Sedangkan kalau tajridnya itu sudah makom ma'rifah. Makom ma'rifah. Jadi ada syariah, ada hakikoh ya. Akikah, kiranya akikoh ya. Hakikat ada ma'rifat. Syariat itu adalah sebagai bahasanya itu sebagai kunci ya, pintu pembukanya. Sholat, zakat, haji, puasa itu syariat. Jadi dia itu sebagai pembuka aja. Makanya kita awal harus belajar syariah. Jangan langsung ke ma'rifah. Dan itu nggak akan mungkin, tidak akan bisa orang langsung ke ma'rifah. Setelah syariah dia sudah mumpuni, sudah tahulah fikih, usul fikih sudah tahu, maqasidus syariah sudah tahu. Nah, baru dia ke agak yang ke atas, yaitu hakikat, hakikoh ya, hakikat. Hakikat ini adalah tujuan daripada syariat. Misalkan sholat, tujuannya apa? Kita sholat, kan? Agar kita ini bisa hadir, khusyuk. Itu hakikat, esensinya. Untuk bisa ke hakikat itu terkadang atau ke ma'rifat ya, kita butuh yang namanya thariqat, butuh yang namanya jalan. Nah, makanya ada beberapa masya Allah ulama yang dia seperti memberikan jalan gitu ya, kayak thariqah Naqsyabandiyah, kemudian Qadiriyah, kemudian Tijani, Syadidiyah. Ini thariqat yang masya Allah yang memfasilitasi kita, yang menjembatani kita agar kita ini bisa ke hakikat ataupun ke ma'rifah. Jadi butuh agar misalkan beberapa orang kan kita sholat, terkadang sholat kita kan hanya untuk menggugurkan rukun dan kewajibannya saja kita sebagai orang mukallaf. Kadang sholat kita kan hanya itu kan tidak bisa sampai tujuan adalah fokus kepada Allah, kan terkadang jarang kan. Kita masih sholat kepikiran oh nanti makannya apa, oh nanti futsal jam berapa kan gitu, oh nanti misalkan ngapain ya entar sore ya kan, kadang gitu, kadang terbawa ketika sholat. Nah itu masih derajatnya syariah. Jadi kita kebanyakan masih syariah. Nah kalau ingin sampai menuju ke hakikat atau bahkan ke ma'rifat itu butuh yang namanya thariqatnya yang kalau Ustaz jujur Ustaz nggak pernah ikut, cuman pernah belajar dan itu pun juga nggak terlalu mendetail ya, cuman biasa aja. Dulu sempat belajar thariqah Naqsyabandiyah. Thariqat itu ada yang dia pengamalan zikirnya, ada yang pengamalan manakibnya. Ini seperti itu ya. Kemudian nanti sampai ke ma'rifat. Ma'rifat ini dia udah tingkatan paling atas ya, itu tajrid lah ya. Seperti yang Ustaz bilang kemarin, orang-orang arif billah yang dia itu tidak pernah menggantungkan amalan ibadahnya. Jadi dia ibadah ya ibadah saja, dia tidak mengharapkan pahala, bahkan ya tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga. Bahkan kalau misalkan dia sholat tapi masuk neraka, ya sudah dia akan menjalaninya. Karena memang yang dia harapkan adalah ridho daripada Allah ya, Allah. Tapi yang nggak mungkin juga orang sholat tapi masuk neraka. Tapi kalau misalkan kita gambarkan, misalkan sampai segitunya orang-orang arif itu dia rela, karena memang dia hatinya sudah ta'alluq dengan Allah, sudah makamnya ke ma'rifat, mengetahui Allah. Nah, mengetahui di sini bukan berarti melihat Allah ya, melihat wujudnya, enggak.
Maksudnya melihat zatnya. Maksudnya ma'rifat di sini dia itu benar-benar mengimani tentang sifatnya, kemudian hal-hal yang mustahil bagi Allah, hal-hal yang wajib bagi Allah. Bisa nggak kita melihat Allah? Bisa nggak Ahmad? Kamu jadi wali bisa nggak? Ingin jadi wali aja itu nggak bisa ya. Seperti yang Ustaz bilang kemarin ya. Iradatuka apa? Kalau kita di asbab ingin jadi tajrid itu kan nafsu ya. Syahwat yang namanya. Dalam surah Al-A'raf ya. Walam maja Musa limiqatina wa kallamu rabbuhu rabbi arini. Ketika Nabi Musa dia ingin melihat Allah kan biar yakin. Terus qala lam tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu sawfa tarani. Wahai Musa, saya sekali kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Falamma tajalla rabbu. Jadi Allah itu belum sampai melihatkan wujudnya ya, masih apanya gitu ya. Masih apanya gitu. Kita anggap suaranya tak apa. Udah nggak kuat gitu ya, apa? Sekelilingnya itu sudah bergetar gitu ya. Bahkan Nabi Musanya pingsan. Saking ya hampir mustahil, dan mustahil sekali kita bisa melihat la tudrikuhul absaru wa yudrikul absara wa yudrikul absar. Jadi Allah ini tidak bisa dilihat, la tudrikuhul, akan tetapi Allah Maha melihat dengan segala penglihatan. Jadi bukan berarti ma'rifat itu dia tuh bisa melihat Allah ya, sudah apa derajatnya itu bisa melihat Allah, karena enggak. Maksudnya di sini ma'rifat dalam hal mengetahui hakikat daripada Allah dalam hal sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya. Kemudian dia benar. Jadi enggak harus melihat, dia melihat kebesarannya ada ini, yakin itu sudah dikatakan dalam hal tidak harus melihat zatnya, enggak. Seperti itu ya. Kalau Rasulullah bisa. Melihat Rasulullah bisa. Baik dalam fil manam atau yaqtob, bertemu dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan yaqtob, sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, saya harus buka buku lagi. Saya nggak berani. Ya, kalau akhirnya Allah alam. Kalau kita melihat Allah ketika di surga, itu nanti juga ada, jadi polemik juga. Nanti bisa baca lagi. Bisa lah, bisa kasih tahu ya tentang kita. Kalau melihat Allah di dunia itu tadi aja banyak. Tapi kalau melihat Allah di akhirat bagaimana? Kalau Nabi Muhammad melihat, saya hanya menekankan bahwasanya ma'rifat di sini adalah bukan melihat Allah, bukan kita bisa melihat Allah di ma'rifat. Al-hikmah salisa ya, kita ke hikmah yang ketiga. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Al-himam as-sawabi itu apa? Sawabikul himam itu apa? Hiya quwwan nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudat bi'idnillahi ta'ala. Jadi dia kayak keinginan. Saya ingin habis ini ngapain ya? Saya ingin tidur. Saya ingin pergi ke Bogor. Saya ingin habis ini mau ke sana. Itu namanya keinginan dikerjakan, kemudian dia tercapai, dan itu semuanya bisa tercapai, bisa terjadi hanya dengan izin. Walaupun kalian pengennya bagaimanapun, misalkan kalian pertandingan ya, atau kalian pengen sekarang khatam atau mau ujian misalkan 1 juz, kalian pengennya bisa misalkan ya, bisa.
terus bisa lancar, ternyata nggak lancar. Nah ininya gini, semua yang kita ingini itu tidak boleh merasa apa namanya. Jadi intinya semuanya itu bisa terjadi karena izin Allah, bukan dengan kita sendiri. Kalau misalkan kita pengennya seperti ini tapi Allah berkehendak lain, memang kita mau apa? Misalkan Albi store lancar, padahal sebelumnya itu lancar. Ketika dites ternyata salah 10 misalkan, nggak lulus. Nah, karena memang keinginan kamu itu tidak bisa melebihi daripada keinginannya Allah. Kalau Allah pengennya nggak lulus gimana? Masa kita memaksakan lulus? Nah, itu tadi ya. Makanya kadang ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu kalau dalam apa namanya tasawuf itu nggak masuk. Ya iya kan, usaha tidak jadi seakan-akan dia usaha keras habis itu harus berhasil kan gitu. Ya kan bahasanya kan kayak mewajibkan berhasil, usaha tidak akan mengkhianati hasil kan. Jadi bahasanya dia usaha terus. Jadi intinya harus berhasil kan gitu. Tapi kalau Allah berkehendak lain bagaimana? Misalkan dia mati tiba-tiba atau kecelakaan atau dia ditipu oleh koleganya. Atau misalkan dia tidak sengaja misalkan bikin konten ya, ternyata kontennya itu bikin kontroversi, artinya nggak jadi. Ya, karena terkadang hal-hal seperti itu tidak masuk gitu ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya memang dari sudut pandang memang itu benar. Tapi kalau dari sudut pandang ini itu salah. Jadi semuanya adalah kehendaknya Allah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Wa tusammiha asufia himmah. Keinginan ya. Keinginan kita kan pasti pengen tercapai kan, pengen makan misalnya. Harus bisa makan. Tapi kalau misalkan Allah berkehendak lain, misalkan askar lagi puput, ya bisa makan kan? Atau pengen di sini setahun. Tapi kalau kalian orang tua kalian memanggil kalian bagaimana? Albi pulang. Harus ini. Hambali pulang. Harus ini. Reksa adik kamu misalkan ini. Kamu harus pulang. Fayaquluna ahala fulanun himmatahu ala amrin ma. Jadi himmah itu kayak ada seseorang fulan itu dia itu ingin melakukan keinginan dia sesuatu. Fan fa'ala lahu dzalik. Kemudian keinginan itu atau sesuatu tersebut bisa tercapai, bisa dikerjakan. Wa hadil himam as-sabiqah la tanfa'ilu al-asya'a anha illa bil qada wal qadar. Adapun keinginan atau pekerjaan tadi yang bisa dikerjakan, yang tercapai itu tidak akan bisa tercapai melainkan dengan qada dan qadarnya Allah. Melainkan dengan qudratullah, dengan keinginan Allah atau kehendak daripada Allah. Wa huwa ma'na qaulina bi'idnillah. Bi'idnillah yaitu semuanya dengan izin Allah. Yaf'alu ma yasha wa yakhtaru ma yasha. Apa lagi? Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Jadi keinginan kita sekali-sekali tidak akan mengalahkan daripada keinginannya Allah. Wallahu a'lam. Contoh misalkan imam subuh misalnya, biasanya Ustaz Mustafa. Albi mikir, yakin yang sholat subuh jadi imam pasti Ustaz Mustafa. Ya kan? Terjadwal sudah tertulis Ustaz Mustafa contoh. Pasti Ustaz Mustafa yang akan jadi imam. Ternyata bukan Ustaz Mustafa. Misalkan Reksa. Kenapa? Ya kemungkinan Ustaz Mustafa mungkin Alawi nangis atau ustadzanya lagi sakit. Ya kan kita nggak tahu. Atau sesuatu yang lain. Wallahu a'lam.